Shalom, selamat sore, selamat kita berjumpa dalam kasih Tuhan. Biarlah hari ini setiap kita yang mengalami kebaikan Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Sebab Tuhan sudah melakukan perkara yang ajaib dalam setiap hidup kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada Engkau, sebab Tuhan baik bagi kami. Kami hidup sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada yang bisa kami balas selain pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami berdoa Tuhan ada di tempat ini, terutama ada dalam setiap hati kami, dan juga bagi setiap orang yang dalam perjalanan umat-Mu, ya Tuhan mempercepatkan langkah mereka hingga tiba di tempat ini. Kami boleh bersama-sama memuji menyembah Engkau Tuhan. Dibungkus kami semua dengan kuasa darah anak domba Allah. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Makasih Tuhan, sebab Engkau yang layak dipuji Tuhan. Dimuliakanlah Engkau di tempat ini. Dimuliakanlah Engkau dalam setiap kehidupan kami. Haleluya Yesus Tuhan. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah semuanya atas semuanya di bumi. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama, katakan mulia, mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah semuanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah semuanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah semuanya atas semua yang di bumi. Atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua
Engkau Tuhan. Terima kasih kami bersyukur. Tiada yang lain dalam hidup kami selain memuji menyembah-Mu. Kau baik Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan, Kau sangat baik bagi setiap kami. Allah yang menjadi penyedia bagi kami, Allah yang memelihara kami, Allah yang selalu ada setia mendampingi kami, Allah tempat kami berkeluh kesah. Yesus Tuhan, Kau mengerti setiap masalah kami. Kau ada bersama kami Tuhan. Kau tak pernah tinggalkan kami, ya Roh Kudus. Di dalam Yesus, di dalam Yesus, Siapa di dalam Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Biarlah hati kami melimpah dengan syukur. Biarlah bibir mulut kami menceritakan kebaikan Tuhan. Biarlah kami boleh bermazmur meninggikan nama Tuhan. Ajaib, ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan, Yesus.
kasih Tuhan. Biarlah bakatnya. Biarlah bakatnya. Biarlah bakatnya. Masih kata dalam bayar. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku akan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Oh, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Berikan suara-suara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajari kami untuk tetap mencintai Engkau, mencintai hadirat-Mu, dekat dengan Engkau Tuhan. Apapun masalah, apapun hari-hari yang kami hadapi, bawa kami untuk lebih jatuh cinta dalam hadirat-Mu. Bawa kami untuk lebih tergila-gila dengan hadirat-Mu. Bawa kami untuk lebih dekat Tuhan dan terus mengandalkan Engkau Tuhan. Biar mata hati kami hanya tertuju kepada Engkau, karena hanya Engkau yang bisa menolong kami. Hanya Engkau lah jawaban dalam setiap masalah persoalan kami. Dimuliakanlah Engkau Tuhan di tempat ini. Dimuliakanlah Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan dengar firman-Mu berbicara bagi setiap kami Tuhan. Tebus kami semua dengan kuasa darah anak domba Allah. Semua suara yang bukan berasal daripada Tuhan kami diamkan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami usir Engkau pergi, tinggalkan tempat ini, bahkan hati dan pikiran kami. Dan biarlah Tuhan sendiri yang ada di tengah-tengah kami bicara. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Semangat ya. Diberkati Bapak Ibu Saudara dengan bersih kita tadi. Pasti Tuhan pun diberkati. Amin. Amin. Kita memuji dan memuliakan Dia dan sepenuh hati kita, karena memang itu kerinduan kita. Amin. Amin. Ya. Saya sangat diberkati sekali. Terima kasih Ibu Erna dan Pak Tora. Malam ini kita membahas hal yang biasa saja kita orang Kristen lakukan. Sangat biasa sekali dan
aneh kalau kita nggak tahu tentang topik ini ya, karena ini hal dasar sekali di dalam nggak cuma di Kristenan, di semua agama, ya, yaitu berdoa. Berdoa. Siapa yang tidak pernah berdoa? Ya. Atau jam-jam tertentu saja berdoa, atau tidak sempat berdoa, ada sambil lari berdoa, boleh nggak sambil lari berdoa? Tapi nggak boleh merem ya. Nah, pada suatu masa ya, ada suatu pergerakan gereja, saya ikut ada di dalamnya di kota Jogja waktu itu. Kita digerakkan untuk berdoa bersama-sama. Kita untuk berdoa bersama-sama untuk banyak topik doa waktu itu. Dan di Jogja, orang yang tokoh yang di Jogja itu juga pasti ada, kita semua tahu ya, tokoh terkenal di Jogja. Nah, di situ setelah acara itu selesai, terus kemudian pendoa-pendoa syafaat itu kumpul ya. Yang mereka rasakan, mereka harus berdoa lagi, kita harus berdoa lagi supaya pintu surga ini terguncang ya. Dan Tuhan jawab segera ya, karena situasinya, kondisinya itu urgent katanya ya, kita ikut-ikut aja seperti itu. Tapi ketika kita doa ya, mereka dengan sukarela, saya ketika saat itu juga saya rasakan ini ada yang salah ini ya. Ada yang salah ini ketika kita mau berdoa ya, berdoa syafaat pada waktu itu. Kita doakan untuk kota, untuk pulau, untuk pemerintahan waktu itu ya. Dan mungkin sampai sekarang itu juga masih dilakukan seperti itu. Bahkan beberapa gereja, ayo kita doa sekuat tenaga, kita puasa supaya pintu surga ini sampai tergoncang, supaya Tuhan segera bangun, segera jawab doa-doa ini. Yang saya rasakan pada itu, ini ada yang salah ini dengan doa ini. Nah, saya berpikir seperti ini. Mungkin ketika saya berdoa untuk katakanlah Mas Tora ya, saya berdoa untuk dia, untuk kesuksesannya, untuk pergumulan hidupnya ya. Saya mencoba berdoa untuk Mas Tora. Saya bayangkan ya, ketika saya berdoa untuk dia, apakah Tuhan ya, tidak tahu apa yang dia alami? Tahu nggak apa yang Mas Tora alami? Kalau Tuhan tahu pergumulannya Mas Tora, atau pergumulan saya, atau pergumulan Bapak Ibu yang ada di sini, saudara-saudara di sini, kira-kira ya, dia lebih ingin nggak menjawab doa-doa itu daripada saya ini? Dia lebih ingin, amin. Dia lebih mengasihi kita daripada kita sendiri. Ya. Saya mengasihi saudara, ya, tidak ada apa-apanya dengan kasih Tuhan, amin. Jadi sebenarnya tidak usah digedor itu surga, ya. Dia sudah ingin meluapkan, ingin segera tolong, ya. Bahkan dia sudah sediakan pertolongan itu, amin. Ya, nah. Kabar baiknya Bapak Ibu Saudara ya, hari ini Tuhan tidak marah lagi. Percaya nggak? Tuhan tidak marah lagi ya. Kita harus menyadari bahwa Tuhan itu tidak lagi marah pada umat manusia. Dia tidak menyalahkan kita. Dia tidak mengingat-ingat dosa kita lagi, amin ya. Karena apa? Karena perbuatan Kristus di saat dunia ini ya. Kristus sudah mendamaikan dunia dengan dirinya sendiri, dengan Allah, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kita. Ya, coba kita buka di 2 Korintus 5 ayat 19. 2 Korintus 5 ayat 19.
Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kita, kepada kami. Jadi sudah terjadi rekonsiliasi antara manusia dengan Tuhan. Tidak ada lagi murka Tuhan. Sudah berdamai manusia dengan Tuhan. Kita di dalam kondisi yang rukun. Kita dengan kondisi yang bersahabat dengan Allah kita. Amin. Jadi kalau kita rukun bersahabat tanpa kita minta, dia sudah ingin mengasihi kita dan dia itu kasih. Dia tidak akan tahan-tahankan kasihnya pada kita. Dia sudah sediakan semua yang kita butuhkan dan dia katakan, akulah jalan, akulah pintu, lewati aku. Dia sudah sediakan itu. Nah, di dalam Lukas 2 ayat 14, Lukas 2 ayat 14 dikatakan kemuliaan ini para malaikat kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di sini bukan malaikat-malaikat ini tidak mengatakan bahwa perdamaian ini akan memerintah di dunia ini di antara sesama manusia. Buktinya apa? Sampai sekarang apa damai? Sampai sekarang justru kebalikannya. Yang dimaksud perdamaian di sini adalah apa? Antara manusia dengan Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sudah terjadi pendamaian. Tujuan Yesus datang ke dunia ini untuk berdamai dengan manusia. Kalau Yesus sendiri, inisiatif dari Yesus sendiri berdamai dengan manusia, apa sih yang nggak dia lakukan untuk kita? Nyawanya saja sudah dia korbankan. Nggak perlu kita gedor-gedor pintu surga supaya dia bangun. Ngeri loh kalau Tuhan bangun. Kita aja kalau bangun aja kadang-kadang ngagetin orang, ya nggak ya? Kalau Tuhan bayangin, kalau Tuhan kaget itu malah bahaya. Nah, sebelum itu Tuhan nggak pernah itu. Tuhan tidak, dia selalu berjaga-jaga untuk kita. Amin. Percaya nggak? Kasih Tuhan ini nggak usah kita minta, dia sudah berikan. Nah, murka dan keadaan Tuhan telah dipuaskan. Yesus mengubah segalanya. Tuhan tidak lagi marah. Rahmatnya meluas ke semua orang. Sampai seberapa sih ukuran rahmatnya? Sampai seberapa sih ukuran kasihnya? Bisa sudah belajar kemarin. Tidak terukur. Begitu besarnya, tidak ada yang bisa ukur. Karena dia itu kasih itu sendiri. Amin. Masih ingat ya? Nah, dalam 1 Yohanes 2:2 dikatakan, dan ia adalah 1 Yohanes 2:2, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Segala dosa kita. Tidak ada yang kelupaan satupun. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Tidak cuma kita tok. Dan berdamai dengan Tuhan. Tuhan mau berdamai dengan semua orang di dunia ini. Tidak terkecuali. Jadi dia sudah sediakan pengampunan. Dia sudah sediakan keselamatan. Tidak milih-milih orang. Repot kalau milih-milih orang. Mau yang mana yang dipilih Tuhan? Semuanya boleh menikmati. Semuanya boleh menerima. Disediakan semua orang. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Jadi kalau ada orang yang berdoa, mendoakan kita, oh kamu masih ada dosa ini, oh kamu masih ada kutuk ini, padahal kita sudah mengalami lahir baru. Berarti dia lebih hebat daripada Tuhan. Dia bisa mengingatkan Tuhan, Tuhan kok kelupaan ini satu dosa ini orang ini Tuhan. Benar nggak seperti itu? Oh Tuhan, kamu masih belum membebaskan kutuknya yang ini. Di sini dikatakan segala dosa kita,
segala kutuk kita, bahkan segala sakit penyakit kita, itu sudah dibereskan sama Tuhan. Amin. Ya. Nah, di dalam perjanjian lama, penghakiman Allah memang dicurahkan kepada satu orang, individu, atau satu bangsa. Ya. Tetapi dalam perjanjian baru, penghakiman Allah dicurahkan atas Yesus. Inilah berita Injil. Ya. Kabar baik. Mau kabar baik apa kabar buruk? Kabar baik. Ya. Kalau mau kabar baik, berarti terima Injil. Ya. Nah, kita tidak lagi mendapatkan apa yang pantas ya kita dapatkan. Ya, ingat ya, kita tidak lagi mendapatkan apa yang pantas kita dapatkan, tetapi kita mendapatkan harga yang Yesus sudah bayar. Jika kita mau percaya, syaratnya cuma percaya, tidak bergantung dengan kinerja kita, tidak bergantung dengan perbuatan baik kita. Ya. Kita mendapatkan harga yang Yesus bayar. Kenapa kita dapatkan harga yang Yesus bayar? Karena kita tidak ada yang bisa bayar. Tidak ada dari kita yang mampu bayar. Ya, dengan apapun juga. Ya, makanya kita dikasih gratis, bukan karena itu murahan, tapi kita dikasih gratis karena kita nggak mampu bayar. Nah, sekarang posisinya gimana kalau berdoa syafaat tadi? Atau mediator lah katakanlah. Ya, dia berdiri ya antara manusia dan Allah. Ya. Ada dua pihak yang berseberangan. Ya, dia ada di tengah-tengahnya berdoa syafaat itu. Ya. Dalam perjanjian lama, ya, manusia belum diperdamaikan dengan Allah melalui Yesus. Ya, makanya ada orang-orang yang membutuhkan mediator, membutuhkan pendoa syafaat. Ya. Nah, di situ kita mengenal ada beberapa pendoa syafaat. Salah satunya siapa? Abraham. Ya, di situ Abraham di dalam Kejadian ya. Ketika Kejadian Abraham menengahi Tuhan dengan Sodom dan Gomora. Sampai dia negosiasi dengan Tuhan. Kalau ada 10 orang saja Tuhan yang benar, ya, dan Tuhan menyanggupi, ada mediasi, ada penengah antara Tuhan dan Sodom dan Gomora. Sampai akhirnya 10 aja nggak ada. Akhirnya hanya keluarga Lot yang selamat, hanya beberapa orang saja. Ya. Kemudian siapa lagi? Misalkan Musa, ya, kita keluaran. Ya, ketika bangsa Israel ditinggal Musa di Gunung Sinai, ya mereka menyembah berhala. Tuhan sudah mau menghancurkan bangsa ini. Apa yang dilakukan oleh Musa? Dia bersamaan. Bahkan Musa mengatakan, menyesallah Tuhan. Apa kata orang Mesir nanti? Engkau membawa bangsa ini keluar hanya untuk engkau binasakan. Apa yang terjadi? Dikatakan Tuhan menyesal, saudara-saudara. Atau bertobat, bayangkan. Tuhan bertobat oleh karena negosiasi ini. Tuhan menyesal. Sudah memutuskan membinasakan bangsa Israel. Luar biasa. Ya. Fungsi pendoa syafaat ini luar biasa. Ketika perjanjian lama. Perjanjian baru masih perlu nggak? Perlu. Masih. Ya. Nah, tetapi pada zaman sekarang, ya, banyak manusia, banyak pendoa-pendoa yang mau menjadi pendoa syafaat ini. Luar biasa mereka. Ya. Saya sangat menghargai apa ya, motivasi, semangat, spirit mereka untuk berdoa bagi orang lain, untuk berdoa bagi bangsa dan negara ini. Tetapi ada hal-hal yang kita perlu ngerti gitu loh. Ya. Bagaimana kita mengenal Tuhan kita itu seperti apa dulu di dalam masa sekarang ini, masa perjanjian baru. Ya. Nah, sama seperti yang saya pun juga pernah lakukan ya waktu itu ya.
Nah, kita memohon Tuhan untuk menyelamatkan yang terhilang, untuk menahan murkanya dari orang-orang ya, yang dia siap untuk menghakimi, ya, untuk berbelas kasihan terhadap orang yang sakit, untuk masalah-masalah pergumulan. Hari ini aja yang minta saya mendoakan udah ada 3 orang, dan saya sudah mendoakan mereka. Nah, ada hal yang saat ini ada fakta yang diabaikan, ya, bahwa Yesus itu sekarang sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Amin. Kita buka ayatnya ya. Ibrani 10 ayat 12. Ibrani 10 ayat 12. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya 1 korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Ngapain dia di sebelah kanan Allah? Ya. Nah, bukan lagi di karena Ibrani 7 ayat sanggup juga ya menyelamatkan dengan sempurna ya, nggak ada yang ketinggalan. Semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia sudah hidup saat ini, ya, senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Yesus hidup senantiasa untuk menjadi pengantara kita antara manusia dengan Allah, untuk menjadi syafaat, ya, dia berdoa syafaat kita, ya, penengah antara kita dengan Allah. Ya. Nah, sekarang jika Musa, Abraham sampai membuat Tuhan itu menyesal dengan syafaatnya, terlebih lagi Yesus. Amin. Saat ini Yesus menjadi pembawa syafaat kita. Luar biasa ini. Ya. Anaknya sendiri ini yang jadi pembawa syafaat. Musa aja berdoa, bersyafaat, Yesus bertobat. Tuhan menyesal. Saat ini Yesus sendiri bersyafaat bagi kita. Jadi apakah kita masih perlu menggedor pintu surga? Apakah kita masih perlu sampai sekuat tenaga memohon kepada Tuhan supaya dia bergerak hatinya untuk menolong kita? Masih perlu, Mbak? Ya, dikatakan, ya, Bapak pun sudah tahu apa yang ingin kamu doakan. Ketika Yesus sudah tahu, karena dia kenapa tahu? Dia di dalam kita, menjadi satu dengan kita. Ya. Dia yang ada di dalam hidup kita, menjadi satu dengan kita, bersyafaat tentang kita, hidup kita kepada Allah, kepada Bapaknya. Ini hal yang luar biasa sekali. Ya. Orang-orang perjanjian lama merindukan hal-hal seperti ini. Jadi kita tidak perlu repot lagi untuk kita perlu mengerti dulu Allah kita. Terus tidak perlu didoakan lagi tuh. Tidak juga, jelas-jelas seperti itu. Ya. Doa, kalau kita berdoa, kita tahu dulu dengan siapa kita berdoa, dengan siapa kita bercakap-cakap, sifatnya. Ya. Ada beberapa anak misalkan, ya, ada beberapa anak, misalkan ada 2 anak. Ya. Ada pernah misalnya punya anak yang langsung ngomong sama orang tuanya, aku pengen ini, ya kan? Aku pengen dibikin mainan. Tapi ada juga yang, kamu bilangin dong sama mama, sama papa, aku pengen ini dibeliin. Ya. Ada kan seperti anak, karena dia tidak mengenal orang tuanya, gitu. Ya. Seolah-olah yang satu mengenal orang tuanya itu apa-apa kasih, yang satu, oh, aku mungkin pernah dimarahin. Ya. Pengenalannya berbeda. Nah, itu hal yang kecil yang itu bisa jadi penghalang kita untuk berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Dalam 1 Timotius 2:5, ya, 1 Timotius 2:5 ya, dikatakan, karena ada satu Allah dan satu pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus, hanya satu.
Kalau cuma satu syafaat kita, berarti pendoa syafaat pensiun dong. Terus manfaatnya apa mereka? Terus apa manfaatnya kita sekarang berdoa? Kita sekarang berdoa itu satu hal yang karena sudah ada yang bersyafaat untuk kita. Ya, bagian kita apa sekarang? Bagian kita adalah sepakat dengan Tuhan apa yang sudah Dia kerjakan, betapa kasihnya Dia, apa yang sudah Dia sediakan dalam hidup kita. Ya, itu kita harus sepakat supaya iman kita bekerja. Amin. Ya. Dalam perjanjian baru, Yesus adalah satu-satunya perantara yang dibutuhkan untuk berdiri antara Allah Bapa dan umat manusia. Ya. Dosa tidak lagi menjadi masalah bagi Tuhan. Ingat, dosa sudah bukan menjadi masalah lagi. Ya. Itu sudah ditebus dan kita sekarang adalah kebenaran Allah di bumi. Ya. Nah, begitulah cara Tuhan melihat kita jika kita memahami, itu akan mengubah cara kita berdoa. Ya, kesaksian waktu saya dapatkan ada satu lahan yang saya membuka untuk kebun, ya, di daerah Mijen, ada 2000 meter persegi, ya, yang 1000 Pak San tolong dikelola untuk peternakan atau untuk perikanan. Oh ya baik, kita lihat dulu tanahnya. Ya. Ketika kami melihat tanah itu, ini kan 1.200, yang sini yang 1.000. Pembelinya satu, tapi yang sana sudah ada rumahnya. Ya, sudah ada rumahnya. Itu siapa yang tinggal? Ternyata apa? Dukun sakti. Nah, bahkan di depannya tertulis apa? Aku datang dari kegelapan. Dan sudah 6 tahun ada di situ, tidak ada yang berani usir. Padahal dia sewa juga enggak. Nah itu pasar yang sudah sangat oleh digarap. Itu juga mau dijual. Mau dijual. Oke. Ya. Boleh garap di sini ya, untuk sementara garap punya dia 1.400 satu. Sepakat. Kemudian coba saya tawarkan ke teman saya, mau enggak di tanah itu, supaya apa? Supaya kalau teman saya yang beli, kan kita bisa enak kelolanya. Setelah teman saya ke situ lihat, dia mau beli dengan berbagai pertimbangan, tetapi syaratnya dukunya pergi dan sudah rata dengan tanah. Bayangin Bapak Ibu Saudara, bangunan seperti ini separuh dari 1.000 meter itu 500 kali 500 meter persegi itu bangunan, ya, itu harus rata dengan tanah baru mau dia beli. Ya, padahal itu dukun udah 6 tahun ada di situ. Ya. Saya cuma sepakat aja sama itu. Sepakat. Itu katanya aku datang dari kegelapan. Nah kita apa? Kita ini terang. Ya. Ketika terang ada, kegelapan pergi. Amin. Itu yang kita percayai. Kami sepakat aja di situ dengan firman Tuhan. Tidak ada tengking-tengking, nggak ada. Saya doa secara apa itu doa puasa enggak juga. Oke, sepakat. Ya, saya lakukan aktivitas di situ, ya, dalam waktu 2 bulan, ya, akhirnya apa? Dalam waktu 2 bulan ada suatu kejadian, akhirnya dukun itu harus berpindah dari situ. Kejadiannya alami gitu aja. Terus kemudian setelah dia pindah, dia butuh bangunannya dirombak sendiri, diruntuhkan sendiri, diratain sendiri. Nah, biasa kan? Yang penting kita sepakat dan terjadi yang alami seperti itu. Dan kemudian kita garap tempat itu. Nah, ada banyak hal yang iblis mau mau masuk di situ di dalam area kita, percakapan kita dengan Tuhan. Ya. Supaya apa? Supaya kita salah mengerti Tuhan kita itu seperti apa, Bapak kita seperti apa. Ya. Seperti contohnya sakit penyakit, orang bilang diizinkan Tuhan. Wong Tuhan aja turun ke dunia untuk menebus kita
dari sakit penyakit. Katanya engkau sakit supaya engkau dididik, supaya engkau sabar, supaya engkau bertobat. Tidak seperti itu. Tidak ada hal yang jahat di dalam Tuhan. Amin. Di dalam Tuhan hanya ada kasih. Nah, jangan mau ditipu oleh iblis lagi. Ya. Nah, kita sering nggak percaya ya. Kita sering nggak percaya ya. Ketika kita kok nyatanya kok aku masih merasakan ini ya. Kok nyatanya aku masih struggle ya. Kok nyatanya aku masih dalam masalah. Kok nyatanya aku masih sakit. Kenyataan. Ya. Nah sekarang Tuhan bilang, ya kan, kamu percaya hidup oleh kenyataan atau hidup oleh iman? Ya. Iman oleh kebenaran akan firman Tuhan. Nah kalau kita tetap setia di dalam iman kita, di dalam kebenaran yang nyata itu akan tergeser dengan sendirinya. Jadi kalau misalkan ya, kalau saya lebih senang apa? Oh tidak didoakan, mungkin saya doakan, yuk doa bareng-bareng. Ya. Supaya kita juga tahu bagaimana kita mengenal Tuhan kita. Oh kamu kan punya karunia. Yesus yang ada di dalam kita sama dengan Yesus yang ada di dalam Bapak Ibu Saudara. Amin. Karunianya sama, rohnya sama, ya ditebus sama juga, dibaptis juga dengan air sama. Ya. Jadi tidak ada bedanya. Tinggal bagaimana kita mengerti siapa Bapa kita. Nah, di dalam Matius 10 ayat 16 sampai 33. Di dalam Matius 10 ayat 16 sampai 33. Ayat 16 juga aja. Ya. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, kadang-kadang orang Kristen ini ketika dia mencoba untuk tulus, kok ternyata dia banyak ditipu ya. Benar gak? Ya. Oh, aku sudah tulus kok. Nah, sekarang giliranku, sekarang aku cerdik dong. Dia tidak mau kalah sama penipu yang nipu dia. Nah ini repot. Ya. Di sini dikatakan kamu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Di sini satu kesatuan ya, Bapak Ibu Saudara. Jangan salah satu aja. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Bukan Tuhan nyuruh kamu jadi ular. Ya. Nah, tetap tulus. Nah, di bawahnya itu ya diterangkan bagaimana cerdik dan tulus itu. Kita tetap tulus, bagian kita tulus karena apa? Tuhan ada di dalam hidup kita. Bagian cerdiknya siapa? Tuhan. Ya, Tuhan yang di dalam kita ini akan memberikan kita hikmat, memberikan kita pewahyuan. Dan dikasih hikmat, dikasih pewahyuan, masih tertipu juga. Nah ini masih bisa ya tulus. Mestinya masih bisa. Karena apa? Kita dikatakan adalah berhasil dan beruntung. Mungkin kayaknya kita ketipu. Saya tidak pernah mau berpikiran ketika saya mengalami hal yang tidak enak, ya, perlakuan orang lain yang tidak enak, ya, saya tidak mau jadi, aku berarti korban. Ya. Ya. Karena apa? Berarti ada keberuntunganku di sini. Karena firman mengatakan seperti itu. Itu identitas diri kita. Ya. Engkau benar, engkau kudus, ya, engkau berhasil, engkau beruntung. Nah, itu pilihan saya. Ya. Di kemudian hari ternyata benar. Ya. Saya mengalami itu untuk aku memperoleh seperti ini yang lebih baik lagi. Jadi, ya. Ayat 20 coba ya. Ayat 20. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, dia akan berkata-kata di dalam kamu. Ya, makanya kita sering ya dengar Tuhan. Sering dengar Tuhan. Melalui apa? Firman Tuhan.
Ya, oh firmannya mengatakan ini, kebenarannya seperti ini, ya itu aja. Ya. Nah, kalau kita terbiasa mendengar Tuhan, ya, di situ itulah kecerdikan kita, itulah ketulusan kita. Ya, kalau domba dikirim di tengah-tengah serigala, kira-kira ini yang memutus nih bener ya? Coba ya, ini ada domba, saya giring ke tengah-tengah kandang serigala. Apa nasib domba itu? Ya, pasti dicabik-cabik. Terus manfaatnya apa juga? Bapak Ibu, kenapa kita harus tulus pada serigala-serigala? Kenapa kita harus tulus pada serigala-serigala? Karena sebenarnya serigala-serigala itu domba juga, tapi terikat oleh serigala. Itu yang harus kita bebaskan. Tetap ya kita bisa melihat kasih kepada musuh kita. Tetap ya hati kita itu tulus mengasihi musuh kita. Kesini, rahasianya di sini. Karena sebenarnya mereka ini domba juga yang terhilang. Ya. Susah, ya susah memang. Perlu bagaimana hati Tuhan. Jadi bukan kita yang menggedor hati Tuhan, tapi Tuhan ini yang ngetuk hati kita. Itu musuhmu itu harus kembali ke aku, harus diselamatkan juga seperti aku menyelamatkan engkau. Benar gak? Makanya Tuhan utus. Kesaksian beberapa hari yang lalu ini, ya, saya ditelepon sama anak saya di Jogja. Dia seorang dancer, pelatih dancer. Nah, dia sangat giat sekali ya, sampai pulang aja nggak sempat. Ketemu bapaknya susah banget. Bukan bapaknya sibuk, dia yang sibuk. Nah, tapi setiap malam kita bisa ngobrol 1 sampai 2 jam. Dia sangat dekat dengan saya. Suatu saat saya ngomong sama dia, namanya Yusuf. Yusuf, kamu tahu nggak panggilanmu? Coba temukan panggilanmu di areamu. Ya. Kamu sebagai dancer, temukan panggilanmu di sini. Wah, apa ya Pak ya? Bingung nggak? Saya aja bingung kok. Terus kalau dancer, apa ya panggilannya? Apa harus melayani di gereja dia sebagai dancer? Ya, tamborin dan lain sebagainya. Nggak tahu. Ya. Nah, kemudian saya dapat kesempatan ke Jogja. Ya, pas hari Minggu itu dia ada event. Pas hari Minggu itu ada event, beberapa kru dance gitu, mereka ada event acara take video di alun-alun selatan Yogyakarta waktu itu. Nah, ada banyak itu pesertanya, gitu kan? Ada beberapa kru. Saya senang. Nah, setelah saya sebelum ketemu dia, saya sempat melayani teman saya juga, teman sahabat dari SD, ya konseling banyak sampai berapa jam itu dari jam 2 sampai dari jam 9 sampai jam 2 siang. Kemudian dia ikut juga ke sana alun-alun. Nah, ketika di alun-alun itu setelah ketemu anak saya, terus kemudian dia persiapan, saya sama Henry maju ke tengah, ke tengah lapangan seperti itu. Tidak ada apa-apa, biasa-biasa aja sih, angin seperti tidak ada angin seperti itu. Tiba-tiba saya terucap seperti ini, jadi sebentar lagi anginnya kuat. Ya, aku mau seperti itu ya. Jadi anginnya kuat sebentar lagi. Nah, terus, kenapa dia tanya? Karena ada malaikat di sini. Itu aku nggak lihat malaikat, tapi kata-kataku terucap seperti itu aja. Ada malaikat di sini. Nah, saya nggak ngerti. Terus kemudian mereka mulai acara, take video, ambil video, saya ikut video juga, ya kan di tengah seperti itu. Terus kemudian ada satu kru itu yang panitianya mungkin beberapa kali lihat saya, seperti itu kayak memperhatikan seperti itu, nggak tahu. Tapi saya cuek aja, saya sangat fokus sama lihat kegiatan mereka. Terus kemudian saya mundur karena mau dipakai untuk itu, untuk take video. Tiba-tiba ini datangin saya kasih lihat foto. Jadi setelah di panitia itu mereka pakai kaos, pakai seragam.
belakangnya itu seperti yang kemarin Pak Yulianto saya lihatin, jangan iblis lah saya seperti itu. Ada tanduknya, ada terus iblis lah gambarnya besar sekali. Aku kaget juga. Nah, ketika dia lihatin itu, kita rasa angin itu kencang sekali di situ. Loh, nggak ada angin tadinya kok. Atau angin kencang sekali di sini. Ya, nah, terus kemudian saya penasaran, saya masuk ke area mereka, saya foto juga. Sampai rumah, saya selidiki. Ini apa ini? Kelompok apa ini? Ya. Nah, di situ ternyata di IG-nya itu semua full gambar-gambar yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, pemuja-pemuja iblis. Ngeri loh. Dan itu mereka itu bukan kru dance, tapi mereka pengajar anak-anak kecil untuk dance. Nah, bayangin anak-anak kecil dan tidak ada yang sadar itu. Ya. Misalkan ini Bapak Ibu Saudara, ya, saya seorang dancer misalkan, ya, atau saya seorang dancer seperti itu. Itu besoknya saya ungkapkan ke anak saya. Saya ceritakan, oh makanya Pak, mereka seperti mengintimidasi aku waktu itu. Ya, terus kemudian dia cerita itu siapa mereka. Nah, terus kamu tahu toh kenapa beberapa hari yang lalu kita berbicara apa? Nah, ketika saya berbicara dengan anak saya itu juga doa Bapak Ibu Saudara. Karena di dalam kita ada Yesus yang ikut dengar, benar nggak? Dan kita sepakat dengan dia di situ. Ya. Apa panggilannya dia? Nah, disitulah kita temukan panggilannya dia. Oh iya betul, itu berarti panggilan saya. Dan dia semangat sekali. Itu mimbarnya dia, itu pelayanannya dia. Ya, karena dia pengajar dance. Ya kan? Terus korelasinya apa? Dia juga tanya seperti itu. Ya bayangin kamu seorang dancer, kamu ada 10 orang sahabatmu, ya, 1 orang bilang engkau memang dancer, tapi yang 9 bilang kamu bukan dancer. Setiap hari kamu ketemu dengan mereka terus, lama-lama kamu akan berubah, bukan seorang dancer lagi. Benar gak? Dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita mendengar tentang diri kita, itu akan membelokkan jati diri kita yang sebenarnya. Makanya kesetiaan kita, setiap bukan berarti kita harus berdiam diri. Oh, aku percaya enggak? Tapi setia di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kita gali terus Tuhan. Ya, seperti sekarang ini kita terus mengenal siapa Tuhan kita. Ya, yang kita setiap hari bercakap-cakap dengan Dia. Yang setiap hari kita memohon kepada Dia. Ya, kita harus mengenal, karena itu pengaruhnya besar sekali dalam kehidupan kita. Kita tetap ada di dalam jati diri kita sebagai anak-anak Bapa, sebagai orang yang dibenarkan. Ya. Jangan sampai ada yang bisa merubah pola pikir kita. Oh, kamu bukan orang yang benar, kamu masih berdosa, kamu masih melakukan ini dan itu. Kenyataannya masih iya kenyataannya. Ya. Tetapi kebenarannya, ya, kita adalah orang yang benar. Dan karena kesadaran diri kita ini, makin hari kita makin diperbarui alat budi kita lakukan hal-hal yang benar sesuai dengan apa yang kita percaya. Amin. Ya. Nah, kemudian Filipi 4 ayat 6, ayat terakhir. Filipi 4 ayat 6. Ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apapun juga di sini katakan, penyakitmu, masalahmu, ya, kerinduanmu, struggle-mu, kebutuhanmu, ya, apapun juga, ya. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal itu, keinginanmu itu, ya, kepada Allah dalam doa dan permohonan, ya, dengan ucapan syukur. Nyatakan, ungkapkan kepada Yesus pengantara kita, pencapat kita yang ada di dalam hidup kita. Ngomong aja terbuka di situ. Tidak usah ada ketakutan, aku masih dosa, aku masih melakukan ini Tuhan. Tidak usah pikir itu. Ya, ngomong aja. Dia Bapa kita yang luar biasa. Amin. Ya, kasihnya tidak bisa dibatasi dengan kinerja kita.
ya, dengan kelakuan kita, ya, dengan doa dan permohonan. Ungkapkan aja, ya, kamu punya kebutuhan, ungkapkan aja. Tuhan mengungkapkan doa permohonan ini karena kita percaya, toh, Dia sudah sediakan, toh. Nah, tinggal bagaimana kita, kapan kita bisa nyata apa yang kita inginkan itu dinyatakan. Doa kita, percakapan kita dengan Tuhan. Ya, di sini dikatakan apa? Dengan ucapan syukur. Kuncinya di situ. Kenapa mengucap syukur? Ya, kalau kita diberi sesuatu, apa yang kita respon kita apa? Berterima kasih, mengucap syukur. Itu berarti kita sudah menerima. Amin. Ya, kita berdoa dengan permohonan dan dengan percaya penuh bahwa kita sudah terima itu semua. Ya, makanya kita mengucap syukur. Amin. Amin ya. Jadi ucapan syukur itu kuasanya luar biasa. Ya, Yesus sebelum membagi 5.000 roti, membagi roti, ya, dan ikan pada 5.000 orang, dia mengucap syukur. Yesus sebelum membangkitkan Lazarus, dia mengucap syukur. Ada kuasa di dalam ucapan syukur. Ya, dia bisa melipat kali gandakan. Dia bisa menghidupkan apa yang mati dalam hidup kita. Dia bisa menggerakkan apa yang, menguatkan apa yang lemah dalam hidup kita. Amin. Ya, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu sudah sungguh tidak terukur dalam kehidupan kami. Makin hari kami makin mengenal-Mu Tuhan. Dan ketika kami mengenal-Mu Tuhan, kami dapati Engkau begitu baik pada kami Tuhan. Begitu Engkau sudah sediakan segala sesuatu dalam hidup kami. Bahkan Engkau tidak memperhitungkan kesalahan kami, tetapi Engkau berikan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Sehingga saat ini kami punya keberanian untuk datang dalam tahta kasih karunia-Mu Tuhan, untuk kami menikmati hidup kami di dunia ini seperti kami di surga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya mengucap syukur untuk malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus atas hikmat-Mu, pengertian-Mu, pemahaman daripada Engkau, pewahyuan-Mu untuk kami anak-anak-Mu tempat ini Tuhan. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dan siap doa-doa kami Tuhan. Ya, kami punya kuasa Tuhan untuk kami Tuhan mengusir setiap iblis, mengusir setiap sakit penyakit. Kami tidak memohon-mohon pada Engkau lagi Tuhan untuk menyembuhkan kami, tetapi dengan kuasa-Mu Tuhan yang ada dalam hidup kami Tuhan, kami tolak semua sakit penyakit dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akhiri persaudaraan hari ini. Kita berdiri dan kita terima berkat daripada Tuhan. Bapak, kami ucap syukur pada malam hari ini Bapak. Dan kami akan kembali lagi Tuhan terus dalam kehidupan kami. Kami lebih dekat pada Engkau karena Engkau yang 24 jam bersama dengan kami Tuhan. Dan kami mau sepakat Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami mau sepakat Tuhan untuk setiap apa yang sudah Kau lakukan dalam hidup kami Tuhan, memberkati kami Tuhan. Dan malam hari ini kita semua menerima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah Engkau di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan sudah rancangkan di dalam hidupmu, dimanapun Engkau ada. Engkau adalah pilihan Allah dari kekasih-kekasihnya dan ditetapkan untuk berhasil. Segala berkat rohani di dalam Kristus Yesus sudah tersedia di dalammu. Karena Kristus mengasihimu dan tidak ada yang dapat memisahkanmu dari kasih-Nya. Hari-hari dalam hidupmu dan keluargamu ada seperti mengalami hari-hari surgawi di muka bumi ini. Engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya. Apapun yang engkau perbuat pasti berhasil. Engkau memiliki pikiran Kristus dan urapan Roh Kudus. Allah memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Engkau diperlengkapi dengan seluruh perlengkapan senjata Allah dan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus di dalam dirimu dengan berbagai macam kesanggupan. Sesuatu yang jahat tidak akan dapat menguasaimu. Apapun yang engkau lakukan, engkau melakukannya untuk kemuliaan Allah. Perkenanan, kasih karunia dan damai sejahtera Allah melimpahi engkau
oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Dan kita semua sudah menerima berkat-berkat surgawi. Berkata, amin. Haleluya.